Tapi jujur aku kuliah pernah aku masukin. Ini contoh tidak baik saudara-saudara. Jadi nggak asal itu tadi taruh uang gitu. Benar. Karena banyak kan penipuan tuh kan kayak misalnya kayak yang gue denger ya banyak tuh kayak dari saudara apa temen-temennya mamaku tuh dia banyak yang gila jadinya. Oke, jumpa lagi kawan-kawan di Ice Podcast. Salam Ice semua, integrity, care, and excellence. Kali bertiga bareng Melin dan Mang Basar. Ya, kita di studio baru. Studio yang baru, gitu Gitu kan, kan. suasana baru. Nggak boleh pamer-pamer, tapi ya nggak apa-apa, pamerin aja ya, gitu. Wajib pamer, gitu. Kali ini kita juga akan ada kaitan sama pamer soalnya, karena ini bicara soal cuan. Flexing gitu ya kan. kita. Ya, kita lagi ngomong hal-hal yang terkait ini. Cuan berarti pacarnya yang rada-rada sipit-sipit ya? Yes. Bang nggak boleh rasis bang. Oh nggak boleh rasis, itu bukan? Oh iya. Boleh. Tapi iya bang, enggak ya. Gitu. Oke, kita lagi ngomongin nih bang. Zaman sekarang kan anak-anak muda tuh sudah pada mulai ini ya sadar investasi ya kalau ini gitu kan. Terus kalau zaman dulu mah, zaman saya kuliah, zaman saya SMA tuh rata-rata masih Celengan ya? celengan yang ayam. Pecahin langsung hilang. Dia celengan ayam, aku bambu berarti. Celengan ayam yang plastik gitu. Jadi harus kadang-kadang suka Iya, diambil pakai gunting gitu. Kalau aku pakai penggaris sih bang. Nggak gunting. Iya, masih niat ya. Masih, gitu. masih. Nah, zamannya kan masih kayak gitu. Tapi sekarang kan beda ya. Maksudnya orang udah mulai sadar. Kadang-kadang usia muda aja kita udah dapat kan, waktu itu ada beberapa yang bahkan udah disebut sultannya Indonesia gitu. Umur 23, umur 25 Iya. kayak gitu. Nah, kalau menurut teman-teman nih, baiknya sekarang investasi dari sejak muda atau nunggu gimana, atau apa sih risiko atau apa gimana? Kalau Melin masih investasi nggak? Aku masih Sekarang ada pegang investasi? ada. Oke. Aku tuh mulai investasi tuh semenjak kuliah semester 4 kalau nggak salah. Wah. Ngeri ya, dia semester 4 udah. Saya investasi rohani bang saya. Iya. Soalnya udah mulai kerasa gitu, uang kalau nggak disuntik orang tua terus kan ternyata butuh gitu. Apa kan. tuh investasi pertamanya Pak? Aku investasi pertama itu di saham. Saham. Umur segitu Semester 4 saham. Tapi itu tuh sebenarnya tuh sama orang tua tuh kayak ngomong gini, "Pak, tolong suntikin dana dulu buat ini Iya, gitu. buat jalan ke depannya." Dikasih, ya udah pas kembaliin modalnya ke papa, ya udah selanjutnya jalannya Jalan aku sendiri. sama abang aku. Oke. Tapi Itu yang sahamnya nunggu lama atau trading terus? trading terus. Wah, ini Kita seru tuh ya. aku sama abang apa ya? Sebenarnya bukan aku yang langsung megang gitu loh, Bang. Oke, tapi belajar dari abang. Abang aku yang megang, jadi aku juga sebenarnya sekarang kayak apa ya? Cewek itu tuh takut-takutan kalau megang saham sekarang tuh kayak apa ya? Ya, Tiba-tiba ada sekarang yang liatnya lebih gimana? takut resiko, ada yang Iya, ini. kayak itu tuh high risk banget kan dibandingkan yang lainnya. Jadi abang yang megang, sekarang tuh aku pengennya tuh terima hasil aja. Jadi aku juga suntik dana. Menjalankan uang gitu. Kalau Bang Basar dulu investasi pasti setelah kerja kan? Pas kuliah jarang ya? Atau ada? Nggak pernah, aku waktu kuliah sampai pas Kelihatan. kerja pun plus-plus aja ya, gaji sekian habis sekian ya dia. Kadang-kadang utang lagi. Apa yang mau diinvestasikan gitu. Defisit. Nggak, Tapi tapi sebenarnya perlu nggak sih itu? Bang? akhirnya memang jadi ngerasa perlu. Jadi apalagi kayak misalnya di usia yang sudah di atas 30 ya. Jadi bahwa kalau misalnya kayak di negara maju kan bahwa investasi itu yang bekerja untuk orang. Ya. Kalau di kita kan kebalik ya. Jadi investasi itu tidak bergerak. Ya. Nah, kalau orang di daerah-daerah negara maju kan gimana caranya rumahnya dia atau aset-aset dia punya dia bisa jadi income. Ya, jangan dibiarin aja. Gitu. Nah, jadi kita juga harus belajar kan seperti itu. Nah, kalau aku sih sekarang ya mungkin aku masih konvensional ya. Masih apa tuh? Jadi Dagang. ya masih deposito. Oh, deposit. Reksadana. Gitu. Reksadana. Reksadana. Nah, iya ya. Ya, Gak apa-apa sih. Baru obligasi lah dikit. Obligasi. Boleh. Pelan Ya. tapi ya udah sih gak apa-apa ya, Bang ya. Nggak tahu. Sesuai umur sih, soalnya jantung nggak kuat. Karena ada risiko kan. Kalau masih muda kan kita ya bebas aja, hilang Iya. juga ya. Udahlah masih ini Emang, gitu kan. investasi high risk itu tuh jantungan. Makanya lebih baik orang tuh reksadana, sekarang kan Iya. bibit dan Kan lain-lain. Ya sekarang kan udah cryptocurrency ya. Aku Betul, sempat juga waktu cryptocurrency. itu Crypto sempat udah juga jelas. main forex. Nah, Forex sempat cari yang apa kan kalau main gold kan itu fluktuatifnya agak ya meninggi. kenceng kan. Oh, Tapi komoditi karena ya. jantung udah kuat, tukarlah ke Jadi, mata uang yang lebih aman lah ya. agak lebih inilah yang slow gitu. Ya itu memang kita investasi kan kita harus tahu kan risikonya yang pertama. Ya. Jadi jangan cuma mikir oh ini akan untung, ini akan dapat nanti di Iya, beberapa iya. puluh tahun ke depan. Kita harus tahu juga prosesnya itu seperti gimana sih gitu loh. Jadi nggak asal Iya. Ya. Ikut-ikut. Karena kan kita bisa tahu lah ya persentase yang maksimal yang sama Portofolionya seperti gimana. Iya. Risikonya seperti apa gitu kan. High risk pasti high gain pasti high risk High juga risk, gitu. iya, Jadi betul. emang gitu. Ya itu sih yang perlu diinin. Betul. Tapi
sebenarnya ini sih apa enggak sih kalau buat anak-anak muda lah nih misalnya umur belasan, umur 20-an gitu. Perlu nyoba-nyoba nggak sih sebenarnya kalau sekarang? Perlu kalau Ya, menurut sekarang gue. perlu ya. Karena kayak misalnya kayak aku nih, aku sekarang umurnya udah mau 40. Kerasa maksudnya, aduh coba. Jadi kayak, aduh kenapa sih gue dulu nggak investasi di sini? Oh, ada yang menyesal ya. Kalau enggak gue udah punya sesuatu Nyesel, yang ya. gue nggak perlu cari, Betul, nggak perlu betul. cari mati-matian sekarang, itu bisa Betul, bergerak betul. gitu nilainya Ya, bisa bertambah. kalau kita dulu waktu masih muda pas dapet uang pertama kali nggak langsung dihambur-hamburin Betul, ya, setuju. gitu ya. Ya. Iya. Jadi apa ya? Itu nggak bisa diulang kan? Iya, Waktu nggak bisa iya, diulang. bisa. Jadi kalau apalagi kayak zaman sekarang ini semua informasi terbuka dan makin kompetitif karena makin terbuka. Sekarang Iya. ini levelnya masyarakat di Indonesia ini bukan lagi level nasional tapi global, Iya, betul. dunia loh sekarang. Iya. Jadi kita bisa dapat informasi dari negara lain dengan begitu gampangnya dan kita juga bisa ikut misalnya investasi ya di negara lain juga bisa kan. Oke, Iya. oke, bisa sih. Sekarang mah udah banyak. Kita nanam Bisa saham sih. mana udah ini udah pada itu. Kan. International. Terus apalagi cryptocurrency yang sudah ya Sama. gitu. Aku sempet tuh belajar sempet juga ya. Kripto. Yang udah juga. ya Kripto udah sempet kemana-mana lah naik, gitu. tapi karena apa ya kemarin tuh hancur gara-gara si keuangan Ya Tiongkok. banyak Nah. fluktuasi Jadi emang. langsung hancur banget kan, Iya, iya. uang langsung hilang dalam sekejap. Udah mendingan udah main aman aja, Yang saham aman-aman meskipun gitu jantungan gitu kan. Karena yang paling aman sebenarnya kan sebenarnya investasi ke dunia usaha langsung ya. Betul. Kan bisa kita dapat lebih tahu. Walaupun Jelas resikonya besar, perusahaannya tuh kan, gitu, jelas PT perusahaannya, TBK dan betul. lain-lain. Ya, tapi atau mungkin apa ke usahanya teman gitu kan, Nah. jadi bisa ini. Betul. Tapi ya, karena kan Suntik dana lagi. hitungannya kan di atas 20% biasanya udah mulai pasti ada risiko Iya. yang lebih Iya. besar ya kalau untuk kayak gitu. Nah, ini nih, tapi ada yang suka nanya nih, jangan-jangan investasi kayak gitu membuat kita jadi ini nih, apa cinta akan uang, jadi apa gitu bang, jadi Iya, sampai iya. apa? Kayaknya jadi kita orientasi keuntungan banget nih gitu, jadi nggak mikir lagi buat kan kita perlunya berbagi yang lain. Ada investasi surgawi loh dengan berbagi, misalnya begitu, atau memberi persembahan gitu. Nah, gimana kalau pendapat teman-teman soal ini bakal jadi bikin kita cinta sama uang nih, jadi berfokus ke sana nih gitu. Gimana kalau kayak gitu? Ada yang bilang uang itu bukan segalanya. Oke. Tapi segalanya butuh. Uang. Betul. Setuju. Nah, maksudku ini. Jadi kalau kita memang harus bahwa cinta uang itu adalah hal yang akar kejahatan. Kejahatan, ya. Kalau di Alkitab kan begitu. Nah, jadi gimana ya kita memang harus mengelola diri kita, ekspektasi kita gitu dan kita jangan jadi bahwa seperti orang yang menghambakan mamon gitu loh. Iya. Yang jadi apa-apa semua profit oriented gitu. Nah, itu juga sesuatu yang salah menurutku gitu. Jadi ya kita atur gitu, maksudnya kalau kita yang tahu kapan kita mulai mencintai uang dan kita yang tahu kapan kita tergila-gila sama uang dan di waktu kita sudah mulai tahu bahwa kita akan tergila-gila sama uang, mulailah belajar untuk mengelolanya dengan cara yang yang lebih ini ya, lebih bijak lah ya. ya Jadi, lebih bijak mengelolanya gitu. Memang ada orang-orang yang memang pokoknya dia pengen mengumpulkan harta yang banyak di dunia ini. Sementara kan Tapi kita waktu kita coba investasi Bang Basar sama Melin pernah ngerasa gak sih kayaknya pengen banget nih untung, jadi orientasi pikirannya kesana banget nih. Sempet ya ngerasain sempat gitu nggak sih? sih satu dua hari Pasti lah. Pasti. satu dua hari sih sempat gitu. Tapi habis itu enggak lah, ini mah buat apa istilahnya, kalau buat investasi kan gini, kita nggak kayak investasi yang sehat, kita harus tahu kan bahwa itu nggak yang datang dengan mudahnya, nggak Iya. langsung hari ini lu invest 10 juta besok langsung 100 juta. Nah kan nggak gitu ya. Nah jadi ini kita perlu melihat ini gitu, dan sekarang kan juga tuh banyak investasi bodong kan. Banyak. Dan banyak orang stres dan gila gara-gara itu. Betul. Gara-gara awalnya pengen banget, dapat 110 kali lipat. Tapi langsung kebanyakan gitu. pola investasi bodong tuh enggak kayak apa ya? Based on application, kayak sekarang kan aplikasi Ya. tapi certified juga baik Ya, KSI ya, atau Bursa Efek ada di Indonesia. OJK, ada di yang Tapi lain. ini mah orang ke orang gitu bang, investasi bodong Ya. itu kayak ibu investasiin ke sini, saya salah satu pegawai di broker ini. Ya orang-orang juga kurang edukasi terhadap Ya. hal kayak gitu tuh ya. Perlu juga ya, maksudnya zaman sekarang selain itunya, karena kan kadang-kadang tadi udah langsung pengen banget nih dapat Iya, besar gitu. Apalagi ada ditawarin testimoni di mana-mana gitu. Bunganya kan. besar katanya hari ini segini, profitnya besok Iya. bisa jadi segini, berapa kali lipat. Jadi hari itu dia terkejut-kejut lah ya. Jadi kayak aduh gue pengen besok pokoknya. Kayak mendadak gitu Iya. biasa kan. Kadang-kadang malah minjemin duit orang Iya. untuk investasi malah. Dan jadi banyak yang sesuatu. begitu kan. Iya, Banyak iya. juga yang begitu. Bahaya. Itu bahaya. Jadi ya kalau investasi ya pakailah uang yang memang diperuntukkan, Aman lah ya. yang aman. Kalau orang bilang uang dingin. Uang dingin. Ya, uang dingin, benar. Jadi jangan uang yang untuk prioritas kebutuhan primary gitu. Jangan dipakai untuk itu, nanti besok nggak makan uang. Tapi jujur aku kuliah pernah aku masukin. Ngomong. Ini contoh yang tidak baik saudara-saudara. Tapi nggak bisa kembali sebelum waktu perwalian. Iya, asal kembali. Kalau nggak kembali itu kemarin kamu gimana nanti? Dapat plus lagi. Gak apa-apa sih. Iya, paling dimarahin ya. Meskipun rada dalam hati takut meninggal gitu Iya, kan. takut dicari dari kartu keluarga tiba-tiba gitu ya. Enggak. Soalnya waktu itu tuh gini bang, kasusnya tuh ada
satu perusahaan. Besok itu bukan besoknya, beberapa IPO. bulan. Iya, mau IPO atau go public ya. dia beberapa minggu kemudian. Sedangkan itu kan diumumin dulu kan di Ya. Bursa Efek Indonesia. Silakan nih siapa yang mau Invest di sahamnya. Iya, kayak gitu. Pokoknya apa ya istilahnya tuh? Ambil tempat dulu gitu Ya, ambil tempat dulu. ambil slot. Ya, ambil slot. Ambil slot dulu. Ya udah aku ambil slot, tapi dengan nggak ada uang dingin, ya udah uang kuliah aja dulu kan. Itu agak dingin soalnya di rekening nggak bergerak kan. Ya udah. Iya sih, buat berapa tahun bulan-bulan ke depan ya semester. Pas IPO, naik. sudah IPO 2 minggu kemudian naik. Langsung oke. naiknya tuh sekitar 80%. Ya. Jadi lumayan lah, kembalinya juga uang jajan setengah semester tutup. Itu Tapi tuh risiko. otak abang aku, itu tuh otak abang aku. Setengah semester loh. Ya itu memang ya itu ya, maksudnya ada risiko yang besar juga. Iya, tapi maksudnya itu jangan dicontoh lah. Kalau punya perencanaan yang baik, Enggak juga Kan itu uang kuliah, lihat itu uang kuliah, itu kuliah enggak boleh. lihat Kak. portofolionya Nggak bang, bisa, portofolio nggak. menjanjikan. Enggak, dia masih enak uang kuliah. Kalau abang nanti uang ini kan baru Iya, uang bayar pendidikan anak cicilan rumah, susah nanti. bayar cicilan rumah, mampus lah wak. Itu sih abang kejar-kejar kan nanti. Janganlah, jangan. Langsung masuk Tapi aja. memang ada ini ya, karena memang mungkin beberapa orang mungkin agak khawatir karena mikirnya kalau berisiko gitu kan, atau mungkin kadang-kadang mikir gua nggak bisa nyisihin uang dingin sebenarnya ya, gua nabung aja masih susah gitu kan. Nah, tapi ya teman-teman tadi udah share ya, karena zaman sekarang kan investasi nggak harus besar ya, Enggak. bisa mulai dari yang kecil. Sekarang juga teman-teman kalau beli saham juga udah sangat bisa ya, udah Ini ada temanku nih, Banyak yang dia main cryptocurrency dan setengah tahun lah ya. ya. Tapi dia mainnya yang long term. Hmm. Jadi dia nggak main yang short yang nggak daily. Jadi Ya. dia bilang mau naik mau turun Nggak apa-apa spot jantung sekarang. lah dia ya, dia Nggak. masih- Dan dia udah pakai parameter apa MACD segala macam lah, Ya. apalah macam-macam parameter parabolik apalah itu tuh. Nah, Para udah pakai. grinder. Nah dia hitung gitu. Maksudnya kita perlu juga tahu bagaimana caranya ngelihat ini kira-kira trennya arahnya nanti Ya. kemana nih kalau di tahun sekian kira-kira. Lalu kita juga harus punya insight yang cukup kan tentang ekonomi Ya. dan apa yang kita ambil ini berhubungan dengan investasi yang kita ambil. Gitu. Jadi Ya. nggak asal itu tadi taruh-taruh uang gitu. Benar. Karena banyak kan yang penipuan-penipuan tuh kan kayak misalnya kayak yang gue dengar ya banyak tuh kayak dari saudara apa temen-temennya mamaku tuh dia banyak yang gila jadinya. Iya, karena Habis uangnya. hampir semua dana taruh di sana. gitu. Jadi ya investasi kan perlu kita punya dasar lah. Jadi ya awal-awal mungkin kalau untuk test case aja ya oke lah gitu. Tapi belajar lagi ininya parameternya apa, Ya, gimana menentukan mau buy atau sell. Ya. Ini nanti berapa tahun aku ini targetnya gitu. Jadi punya target dulu gitu. Dan jangan maruk tadi ya, langsung Iya. harus berapa Yang rumah besar gitu enggak ya gitu, dan naruh semua di sana. Tapi anak muda kayaknya risikonya masih kecil kan, jadi sebenarnya justru kalau sekarang lebih baik ya dari muda mulai belajar investasi. Karena adrenalinnya kan lagi bagus. Iya kan gitu kan, dan maksudnya Masih kuat jantungnya. ya sejauh-jauhnya paling uang kuliah ya gitu ya, nggak Iya. sampai uang Iya, rumah, kalau- nggak sampai uang pendidikan anak Iya, kan, nggak lah. sampai kan gitu, nggak sampai asuransi kesehatan gitu Iya, nggak iya. gitu. Jadi kan Tapi- mainannya masih ini. Tapi ada cara loh kalau misalkan kalian emang apa ya Apa? butuh uang. Ini aku kan sering sharing-sharing gitu sama teman-teman. Mm-mm. Kalau emang kalian butuh uang, tapi nggak mepet-mepet amat, misalkan ada jarak sekitar 1-2 bulan. Oke, jadi Terus, diendapkan ya, itu bisa diinvestasi. Kalian baca apa ya, seenggaknya tuh berita-berita ekonomi atau apa. Kayak waktu itu tuh aku sama temen aku tuh sempet dapat untung juga dari Indofood. Abang kalian tahu nggak sih produk-produk Lay's yang kayak gitu kan udah Ya, hilang. produk-produk ini Ya, produk-produk itu kan diakuisisi oleh Indofood pada perusahaan akhirnya ya, kan. gitu. Nah di situ tuh orang-orang nggak apa ya, aware sama hal kayak gitu kan, sedangkan kita baca. Dan Oh, dia pakai saham kalau sana. kita masukin apa ya, kita tambahin ke si PT Indofood, kayaknya kita nanti sebulan kemudian bakal dapat ininya deh, apa namanya, gain. plusnya juga gitu. Ya ternyata benar, meskipun nggak terlalu high, tapi seenggaknya dapat untung lah ya. dapat Bisa- untung bisa. karena baca gitu. Seenggaknya itu baca info-info keuangan gitu tuh penting. Iya, jadi memang ya perlu juga ya update tentang hal terbaru dan mengaitkannya secara ekonomi gitu ya. Harga minyak, Iya. harga emas, ada situasi politik seperti apa itu yang Iya. jadi kadang-kadang jadi ini. Walaupun Pokoknya belum kalau Cina sama Amerika lagi ribut, Hancur. ambil emas. Iya. Pasti orang lari ke emas semua. Antam langsung turun jaga. Kalau Ya, lagi itu sih kalau ngomongin dia gini. kalau temenku gitu, jadi kalau Iya. Cina sama Amerika lagi ribut, Iya, ambil iya. emas. Tapi kalau ada ayam, cari yang lain lah. Cari yang ya, lain. gitu. Tapi ada beberapa yang memang akan selalu ini ya, kayaknya kayak customer good kan, maksudnya barang-barang rumah tangga yang di situ kan memang biasanya akan selalu terus naik tapi lama pelannya ya, nggak seperti itu. Nah itu tergantung teman-teman juga. Jadi perlu belajar ini ya sedikit pengetahuan juga dan wawasan untuk hal itu. Dan tadi ya kalau dibilang maruk karena uang belum tentu juga ya. Kita yang tahu tadi ya bagaimana hati kita sebenarnya, bagaimana kita berfokus pada uang atau enggak Ya. seperti itu. Betul. Investasi bakal buat teman-teman jadi pelit nggak sih? enggak lah, kalau Investasi. ya kalau investasi Nggak boleh.
kita kan gini, investasi kan tujuannya adalah untuk dapetin keuntungan yang lebih nilai tambah ya. Nilai tambah. Nah, kalau kita misalnya duit gua taruh hari ini 1 juta terus bulan depan 2 tahun lagi misalnya jadi 10 juta, kenapa gua harus pelit? Iya, Ya, betul. betul. Setuju kan? Jadi itu ya, tetap investasi. Dari teman-teman yang mau coba investasi surgawi ya enggak? Nah, justru kan kita dengan investasi kita juga Investasi merasakan kalau bahasa rohaninya itu berkat Tuhan Berkat untuk ya. kita. Nah, kalau kita dikasih berkat sama Tuhan, kita juga Widih. harus Ya. share juga sama yang lain kan. Oke, gitu. Jadi jangan ragu-ragu ya kalau masih muda dan teman-teman punya dalam tanda petik beberapa yang bisa disisihkan sebagai uang dingin, langsung saja mulai Hati-hati investasi. juga, harus hati-hati, Tapi benar harus cerdas. hati-hati, cerdas dan ya mungkin sekali 2 kali gagal, jangan langsung semua ditaruh di sana ya harapan Iya, tentang betul, uangnya betul, gitu. betul. Kita perlu belajar bijak dan kita yang tahu batasan kita gimana bisa mengerti. Nah, itu yang perlu dicoba oleh teman-teman sekalian. Nah, makasih ya udah berbagi sharing tips ya. Nanti mungkin kalau tips yang lebih teknis jangan ya. nanti semua training aja lah kalau Ini gitu. training Training aja. aja, Ini ya, mending makanya. training aja. Biar teman-teman yang ngasih training dapat ini yang lain Bisa ya. buka kelas. Bisa buka kelasnya. Oke, thank you Bang Basar, thank you Melun udah berbagi Thank you. soal investasi. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan di Ice Podcast kali ini. Jumpa lagi di bahasan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, integrity, care, and excellence.